Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat datang kembali sahabat jiwa di podcast Bincang Jiwa. Pada kali ini saya Fauzi Sanifiandi akan menemani kalian sebagai host episode Bincang Jiwa kali ini. Tentunya Bincang Jiwa hadir untuk membahas tema-tema ataupun topik yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ataupun isu-isu yang lagi hot nih tentang kesehatan jiwa. Dan untuk tema kali ini Bincang Jiwa akan membahas berhenti menyenangkan semua orang. Waduh, ini erat kaitannya dengan slogan ataupun hal yang menempel dengan kaitannya people pleaser. Hadir dengan saya di tengah-tengah kalian sahabat jiwa pada episode Bincang Jiwa kali ini ada dua sosok yang sangat menginspirasi. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Suratni, sarjana kepelatihan Master of Public Health. Halo Mbak Uni. Halo Mas Oji. Yang kedua ada Mbak Mutia, sarjana kepelatihan Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa. Halo Mbak Mutia. Hai. Sekarang kita ini temanya people pleaser Mbak. Kalau kelihatannya sih Mbak berdua ini itu termasuk people pleaser. Tapi nanti kita bahas ya. Kalau secara langsung kita ke tema aja ya. Kalau secara pendapat deh dari Mbak Uni ataupun dari Mbak Mutia tentang people pleaser itu seperti apa sih, orang yang seperti apa? Mungkin dimulai dari Mbak Uni, boleh? Oke. Jadi pertama mungkin saya menyapa dulu sobat jiwa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian jiwanya bahagia. Amin, nih Mas Oji. Bahagia sehat selalu. Iya, karena tema kita hari ini berhenti menyenangkan semua orang. Ayo gimana gitu ya? Agak kontradiktif ya. Nah, iya, berhenti menyenangkan semua orang. Jadi kalau menurut saya people pleaser-nya itu adalah kita ini berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, tapi sebenarnya itu mungkin ada sedikit berlawanan mungkin dengan yang kita rasakan sebenarnya, gitu Mas Oji. Jadi karena kita pengen orang itu seneng, nggak pengen membuat dia sedih, jadi ya udah kita iyain aja deh. Mungkin seperti itu. Biar sama-sama senang, sama-sama happy ya intinya. Iya, tapi kadang kitanya nggak happy ya. Nah, itu tadi ya. Bisa jadi kita menyenangkan banyak orang, tapi justru kita yang dikorbankan. Kalau Mbak Mutia, menurut pandangan Mbak Mutia, apalagi Mbak Mutia ini sekedar informasi buat sahabat jiwa, Mbak Mutia ini adalah spesialis keperawatan jiwa. Wah, ini yang ketiga di Nusa Tenggara Barat beliau ini. Keren. Banyak banget pengalaman. Oke, silakan Mbak Mutia. Sahabat jiwa, kalau sebutan people pleaser itu sebutan sebenarnya yang ditujukan buat seseorang yang dia itu memilih untuk menyenangkan orang lain daripada dia memikirkan perasaannya sendiri. Karena apa? Karena banyak hal di situ. Kayak perasaan takut mengecewakan orang lain, lalu takut dijauhi orang lain, itu yang membuat dia merasa saya harus nih ngelakuin hal ini walaupun itu bertentangan dengan perasaan saya gitu. Walaupun ini bertolak belakang dengan misalnya prinsip hidup saya, misalnya seperti itu. Oke, menarik ya. Karena justru tujuannya sebenarnya ingin menyenangkan orang. Betul. Ya, tapi dan juga pada satu sisi juga bertolak belakang dengan prinsip yang dia pegang mungkin nggak ya? Betul, seringnya sih kayak gitu. Jadi kalau orang people pleaser itu contoh nih, dimintain tolong. Mungkin dulu kita pernah seperti itu ya, atau bahkan sampai sekarang masih sering seperti itu. Dimintain tolong sesuatu yang menurut kita itu tuh, aduh berat banget nih mau ngelakuin ini. Tapi karena kita ngerasa nggak enak, mungkin kenalnya zaman dulu Mbak Uni nggak enak mau nolak, jadinya seseorang itu ya udah deh diiyain aja. Atau pada seseorang yang ya udah deh saya males konflik sama orang ini, yang mending diikutin aja deh maunya apa gitu. Jadi people pleaser tuh seperti cari itu. Aman aja. Nah, cari aman, malas berkonflik. Pas gitu. Mbak Mutia sebut padahal ini sebenarnya sulit, padahal kita tahu ini butuh banyak waktu, banyak effort. Iya. Tapi dengan segala pertimbangan kita terima itu loh. Saya sangat relate dengan kondisi.
Tersenggol ya Ji ya. Sangat Iya, tersentuh, nah itu dia. kawan-kawan. Kadang kita mikirnya gini ya Mas Oji ya. Pertama mungkin kita berhubungan nggak ya, nggak tahu juga nih berhubungan apa enggak dengan pola asuh kita waktu kecil. Biasanya itu orang tua, mungkin orang tua saya aja ya, itu dia selalu menasehati. Jadi kalau orang tua itu minta tolong ya dibantu. Nah jadi akhirnya sampai sekarang tuh saya kebawa gitu, kalau orang yang lebih senior dari kita atau misalnya ya artinya lebih tua dari kita tuh kayaknya sungkan orang yang kita hormati, orang yang kita segani gitu ya Mbak Uni ya gitu. Kayak sungkan gitu kita mau nolak gitu. Akhirnya terus tetapi kita juga berpikir sih bahwa kayaknya saya bisa nih melaksanakan ini selama permintaan itu tidak berlawanan dengan moral, dengan etika dan sebagainya. Apalagi kalau berhubungan dengan pekerjaan. Yang paling sulit ditolak itu kayaknya pekerjaan. Iya, mungkin masalah pekerjaan ya, apalagi sudah diangkat sebagai pegawai gitu, inginnya menjadi pegawai yang sangat kayaknya itu kayaknya kebayang gitu ya. Tapi mungkin sahabat jiwa juga relate ya, meskipun sahabat jiwa masih pada fase sekolah ataupun di dunia kerja, saya yakin pasti banyak sih yang relate tentang kondisi-kondisi sebagai people pleaser ya, karena pada dasarnya kita tuh pengen bantu, cuman pada satu sisi kita mungkin harus sadar ini sudah melebihi batas. Mungkin itu yang jadi PR-nya ya, nanti akan kita diskusi lebih lanjut. Tadi saya menarik Mbak Mutia dibahas sama Mbak Uni kalau ternyata ini mungkin ada erat kaitannya dengan pola asuh dan mungkin juga budaya mungkin Mbak ya. Kita kan budaya ketimuran gak enak gitu ya. Benar. Gak enakan, benar. Iya, sangat erat berkaitan dengan budaya ketimuran, juga bagaimana kita kehidupan bersosial yang harus guyup gitu kan, bareng-bareng. Jadi atau seorang anak yang harus patuh, memang seperti itu itu. Karena mungkin pola asuh yang sedikit bukan kolot sih, konvensional mungkin. Kalau orang-orang barat kan pola asuhnya yang lebih fleksibel ya. Lebih ke pendekatannya mungkin secara bersahabat. Betul. Tapi kalau kita ya seperti itu, dan tetapi ternyata tetap it works dan berhasil. Cuman mungkin akhirnya bersinggungan dengan pola asuh ini dengan kondisi kita saat ini ya. Yang saat sudah besar jadinya agak sulit nih untuk memilah apakah kita harus membantu atau tidak. Kalau misal nih ditanyakan kepribadian Mbak Mutia sama Mbak Uni, apakah kalian atau mbak-mbak ini menganggap diri sebagai people pleaser atau tidak? Siapa duluan? Saya dulu. Boleh. Sepertinya saya dulu seperti itu, Mas Oji. Sepertinya saya dulu adalah orang yang gak enakan banget gitu loh. Kalau udah dimintain tolong, lalu diminta melakukan sesuatu yang walaupun menurut saya berat, dulu saya lakuin. Tapi ternyata sekolah itu ngaruh banget loh ya. Ternyata ilmu yang saya dapatkan ketika belajar mendalami ilmu kesehatan jiwa itu bahwa wah saya nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Kalau terus-terusan kayak gini nanti saya bisa nggak bisa menanggulangi stresnya gitu loh Mbak Un. Jadinya capek sendiri. Benar. Saya harus menjaga perasaan orang lain tapi malah saya yang capek banget gitu loh. Jadi sejak itu saya berusaha melakukan beberapa cara yang menurut saya kayaknya efektif untuk menjaga kesehatan mental saya sendiri terutama. Itu dan tentunya juga nggak sampai menyakiti perasaan orang lain ketika saya memberikan sebuah penolakan gitu. Kalau dari saya kayak gitu sih. Kalau Mbak Uni gimana? Kalau Mbak Uni seperti apa? Iya. Jadi kalau ditanya apakah saya termasuk orang yang people pleaser gitu, saya bisa bilang kadang iya, kadang juga enggak. Jadi untuk kembali ke tadi itu, kalau yang saya berhadapan dengan senior Oke, senior. Ya, pokoknya kalau udah senior kan banyak gitu ya Mbak, bisa di sekolah nggak harus di tempat kerja. Bisa dimanapun gitu. Dan permintaan itu apalagi berhubungan dengan
pekerjaan kita gitu, itu saya masih berat untuk menolak ya. Nah, iya betul. Saya masih merasa berat untuk menolak. Tadi saya tertarik dengan Mbak Tia bilang sejak beliau sekolah kemudian apa saya harus sekolah lagi? Kayaknya harus ini Mbak Uni. Kayaknya harus. Ya, ya. Sekolah Ya. biar belajar. Jangan Mas Waji. Memperdalam. Kita tanyakan saja kayaknya ke Mbak Mutia Sangat gimana tipsnya benyuk dia sekali. nanti. Iya. Oke. Gimana caranya biar tidak Betul. berusaha untuk menyenangkan hati orang lain. Iya. Iya ya, pada akhirnya mungkin kita sudah melewati fase itu ya, karena jujur Mbak Uni, Mbak Mutia, saya tuh termasuk juga people pleaser gitu. Pengennya bantu aja. Iya. Makanya tempatnya Banyak. banyak. Iya, Banyak beliau. iya betul. Banyak hal, entah karena nggak enak kan, entah karena emang bukan simpati empati ya. Saya ngerasa mampu gitu, kenapa tidak kalau bisa bermanfaat Iya. kan. Cuman akhirnya pada satu fase kayaknya too much gitu, kayaknya udah keberatan deh, udah kebanyakan, harus bisa milah. Dan sekarang sama kayak Mbak Mutia sama kayak Mbak Uni, saya juga di posisi sudah kayaknya sudah harus bisa pilah nih, mana yang emang bisa saya kerjakan, mana yang emang bisa dibantu, dan mana yang kayaknya nggak dulu deh. Iya. Iya, mungkin itu ya, kayaknya lebih kepada pengalaman masing-masing nanti sahabat jiwa. Kalaupun sekarang bisa jadi ya menjadi seorang people pleaser, akan ada waktunya, nanti kalian akan belajar banyak pengalaman, meskipun juga nanti akan kami kasih tips dan trik ya, nanti dari Mbak Mutia sama Mbak Uni akan dikasih tips bagaimana sih supaya kita bisa mengatasi dan juga cara nolak yang halus. Nah gitu ya. Oke, terus kalau misal lanjut aja nih, mumpung kita lagi bahas, kan pada umumnya orang-orang itu sebenarnya sungkan ya Mbak ya. Kayak apalagi kayak kasusnya Mbak Uni sama senior tuh, pengennya kelihatannya harus bisa bermanfaat ya, apalagi dunia kerja baru. Kira-kira kenapa sih Mbak orang tuh susah nolak ya, selain alasan-alasan tadi kita bahas ya Mbak? Seseorang yang susah untuk menolak itu banyak hal sih yang melatar belakangi gitu. Bisa kita bilang people pleaser ini kan memang orang yang susah nolak gitu ya. Seseorang yang kita katakan people pleaser itu berangkat dari berbagai latar belakang. Ada tadi Mbak Uni nyeletuk tentang pola asuh. Bisa jadi pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, pernah saya baca nih, salah satu penyebab seseorang menjadi people pleaser adalah cinta yang bersyarat, katanya Mbak Uni. Jadi pada anak-anak yang mungkin orang tuanya sering memberikan pernyataan misal seperti ini, mama nggak sayang sama kamu deh kalau kamu masih nakal seperti itu. Nah itu kan seperti, walaupun itu ungkapan ya dari orang tua ke anak, tapi itu sebenarnya kan membekas ke anak itu. Apalagi sampai dengan nanti ketika usia, kalau dia masuk kepada tingkatan usia yang berikutnya, dia bergaul dengan orang lain, nah dia mendapat penolakan dari teman-teman sebayanya, lalu kemudian dukungan sosialnya dia yang kurang seperti itu, sehingga menjadikan dia rentan mengalami krisis kepercayaan diri, lalu kemudian mengalami kayak harga diri rendah gitu lah. Kalau untuk jadi masalah keperawatannya namanya harga diri rendah. Jadi dia nggak punya kepercayaan diri, ngerasa takut ditolak. Jadi sebisa mungkin dia akan melakukan berbagai macam cara untuk nyenengin orang lain. Gitu. Seperti itu ya. Kita apalagi anak-anak kita masih kecil nih Mas Oji, harus jangan sampai kita membuat generasi berikutnya juga menjadi orang-orang yang people pleaser seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Agak tricky juga satu sisi, dan juga mungkin butuh banyak effort ya Mbak, tapi kayaknya masih bisa sih Mbak, karena kita kan banyak belajar dari pola asuh orang tua kita sebelumnya. Kita kan kadang-kadang nggak pengen sih anak kita jadi seperti ini, jadi pengennya lebih baik ya, dan dimulai dari orang tua. Gitu mungkin kurang lebih. Oke, kalau misal dari Mbak Uni nih, berangkat dari apa dikatakan sama Mbak Mutia, akhirnya kan orang dengan people jenis atau kita kategorikan sebagai people pleaser ini kembali kepada dirinya sendiri Mbak. Kira-kira kalau dari Mbak Uni bisa nggak sih Mbak kita bedakan orang-orang yang sebenarnya niatnya tulus nih, pengen bantu, atau mungkin sebenarnya dia ini termasuk people pleaser, pengen nolak tapi nggak enak nih, dan kita bisa benar-benar lihat nih, ini kayaknya mau bantu apa enggak nih gitu. Dia iya aja kan soalnya. Kalau dari Mbak Uni seperti apa Mbak? Iya. Jadi pertama mungkin Mas Oji
saya menyadari diri saya sebagai people pleaser itu dulu mungkin kita menyadarinya bahwa kita orangnya nggak enakan. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan baru ada muncul istilah-istilah ya, betul. yang ke barat-baratan ini. Ya. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Mas Oji tadi, apa ya istilahnya yang bisa kita lakukan untuk membedakan bahwa dia ini tulus atau karena nggak enakan sama kita. Nah, betul. Contoh yang kita lakukan aja, biasanya kalau kita itu nggak enakan, kadang tuh setengah-setengah kita kerjainnya. Betul. Iya, kayak ya karena kita kan ya tadi itu kan ini kan nggak sesuai dengan yang kita prinsip kita gitu ya. Prinsip kita atau kita nggak nyaman melakukannya, itu pasti kelihatan dari gestur kita. Kemudian tapi kalau orang itu tulus, bisa kita lihat kalau orang tuh misalnya kita mintain tolong dan dia tulus untuk mengerjakannya, dia pasti bantu sampai selesai. Kemudian dia pasti apapun yang kita butuhkan itu pasti disupport, seperti itu. Tapi lanjut Boni. Ya sama kalau kita membantu karena nggak enakan, biasanya itu kita lebih ke kayak ya udah sebatas ini selesai aja gitu, nggak yang outputnya itu harus benar-benar sampai nih gitu, nggak seperti itu. Iya. Oke. Yang penting selesai gitu. Asal sudah gitu ya. Karena nggak enakan tadi itu. Iya benar. Jadi kayaknya orang yang kita sebut dengan people pleaser itu ya takut dibilang sama orang orangnya yang kurang baik gitu. Maksudnya kurang baiknya tuh kamu jadi temen nggak ini banget sih, nggak baik banget sih jadi teman misalnya, perhitungan gitu, banget misalnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya nih Mbak Un, kalau orang yang people pleaser bisa kita bedakan sebenarnya. People pleaser tuh ingin dikatakan baik gitu sebenarnya. Tapi dalam artian sesungguhnya itu bahkan bertentangan. Contoh, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, tentunya kita harus berbuat baik dulu pada diri kita sendiri. Nah, kalau people pleaser ini kan enggak dia. Dia itu kayak baik sama orang lain tapi jahat sama dirinya sendiri. Ya enggak sih? Iya betul. Mengorbankan perasaannya padahal udah capek banget, sudah enggak sanggup banget ngerjain tugas itu, tapi malah dia kerjain gitu loh. Jadinya ya capek, stres banget nanti ya, beban pikiran, capek badan, capek pikiran gitu. Dan akhirnya ya benar kata Mbak Uni tadi, efeknya kerjaan setengah-setengah, hasilnya nggak maksimal gitu, karena dia betul karena yang penting memenuhi kebutuhan orang tersebut, padahal dia udah nggak sanggup gitu, gitu Ci. Iya. Waduh, jadinya makin makin banyak yang terkuak nih kulit-kulitnya. Tapi nyambung dari pembahasan Mbak Mutia, ternyata sebenarnya orang-orang ini pada satu sisi mereka itu sudah tidak bisa lagi membantu, tapi ya itu ingin kelihatan baik ya. Iya. Akhirnya gini Mbak, sekarang kita pengen menjadi orang baik. Baik yang sebenarnya ya. People pleaser. Gimana sih cara kita menjadi orang yang tetap baik tanpa kita mengorbankan diri sendiri? Oke. Kalau tips nih ya jadinya ya. Tips boleh. Tips dan trik. Jadinya kalau kita pengen menjadi seseorang yang tidak disebut people pleaser, intinya intinya yang pertama tuh sayangi diri kita dulu, baru kita bisa menyayangi orang lain. Oke, pikirkan kebahagiaan diri kita terlebih dahulu, baru kita membahagiakan orang lain. Bukan artinya semata harus saya harus bahagia dong, nggak urus sama urusan orang lain, nggak kayak gitu. Tapi kita memikirkan dulu, sekiranya saya melakukan hal ini, bagaimana, apa yang terjadi dengan diri saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berpikirlah bahwa kesenangan orang lain itu bukan tanggung jawab kita kok. Oke, setuju. Jangan sampai berpikir, wah saya harus nih bikin orang ini senang, si itu jangan sampai kecewa sama saya. Dan sebenarnya people pleaser itu yang dibutuhin sebenarnya validasi sih. Validasi supaya nggak dibilang
nggak bisa dimintain tolong itu, cemen misalnya, atau nggak usah lah berurusan sama si ini, percuma juga minta tolong sama dia, pasti nggak akan mau gitu. Orang people pleaser itu inginnya dia dicap sebagai orang yang perfecto, semua kalau dikasih tugas tuh selalu oke. Walaupun udah keriting rambutnya, udah memikirkan tugas yang menumpuk, deadline sana sini misalnya gitu. Tapi ya people pleaser harus dapat validasi bahwa dia adalah orang yang baik dan tidak pernah mengecewakan semua orang. Gitu ternyata. Jadi kuncinya ya Mas Oji ya, pertama kita sayangi dulu dengan love diri yourself. kita. Nah, Ya kita pastikan dulu nih kita udah bahagia nggak dengan diri kita, gitu, baru kita bisa nyaman nggak melakukan nyaman. itu. Nah, lanjut nih Mbak Tia, gimana cara menolak yang halus? Cara menolak yang halus. Susah banget soalnya nih nolak halus ini. Oke, ini kayaknya ini misalnya saya bilang, oke, ini kayaknya nggak saya nggak bisa nih. Nah, bilangnya itu gimana? Oke. Karena terkadang nih Mbak Tia, ada situasi yang membuat kita rasa-rasanya nih, kalau nggak kita kerjain nih, temen yang ini kayaknya dia udah nggak sanggup nih. Karena kasihan lagi sama teman, akhirnya ya udah deh, sini dah. Saya dah yang iniin misalnya. Kita ada yang masuk atau yang maju atau yang pasang badan misalnya. Tapi kita tahu kita juga nggak nyaman gitu. Oke. Mbak Uni, kalau yang pertama supaya kita bisa menolak dengan halus itu saya berangkat dari ada 3 jenis sikap kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama itu kita sebut dengan pasif. Ketika seseorang dimintai tolong, diminta melakukan sesuatu hal atau dia kemudian dia tidak nyaman dengan hal itu, lalu dia nggak ngomong tentang perasaannya, dia lebih memilih memendam perasaan itu, supaya membuat orang bahagia. Ya, itu menyerempet banget sama people pleaser tadi. Lalu yang kedua adalah seseorang yang ketika dia diminta melakukan sesuatu lalu itu membuat dia tidak nyaman, dia sampaikan dengan cara yang agresif. Itu namanya agresif. Langsung bilang tidak gitu ya? Iya, pernyataan tidaknya pun bahkan dengan cara yang menyakiti perasaan orang lain. Oke, agresif ya? Agresif. Lalu yang ketiga namanya asertif. Asertif itu adalah bagaimana seseorang bisa menyampaikan perasaannya tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain, maupun melukai perasaan orang lain. Jadi dia bisa menyampaikan apa isi hatinya dengan cara yang baik. Nah, ketika seseorang mungkin diminta melakukan sesuatu yang irasional gitu, tidak rasional menurut dia, ini kan bukan tupoksi saya, misalnya kayak gitu. Tusi ya bahasanya sekarang. Tusi. Lalu ini saya sudah overload nih sama tugas-tugas ini, bagaimana saya harus menolaknya? Satu, berani menolak dengan bahasa yang baik, dengan yang pertama kali kita sampaikan kata maaf. Aduh Mbak Uni, mohon maaf ya Mbak Uni, kok saya kayaknya nggak bisa deh bantu Mbak Uni. Lalu yang kedua, kasih alasan yang rasional. Alasannya apa? Soalnya deadline-nya untuk pekerjaan saya yang ABCD itu udah deket banget Mbak Uni. Saya takut nanti tugas yang dari Mbak Uni ini nggak kepegang. Gitu. Jadi yang menerima pun sama kayak sekarang saya mendengar Mbak Tia bilang gini, oh iya kita jadi ini ya, jadi nggak akan memaksakan lagi gitu ya. Betul. Oh iya kalau dipaksa pun nanti malah nggak selesai juga kerjaan ini, lebih baik kita tawarkan ke teman yang lain gitu. Jadi jangan kita malah yang mengerjakan Mbak Uni. Nah sekarang kan posisi Mbak Uni ini sebagai kepala unit. Jangan sampai Mbak Uni nanti yang menjadi backup atas semua tugas teman-teman yang tidak bisa terselesaikan misalnya. Kalau di tempat misalnya kalau di PKRS saya yakin ya. Ini contoh ya Mbak ya. Ini contoh. Mungkin sebut merek kan. Ini contoh. Misalnya. Benar. Lalu nanti Mbak Uni kalau sudah
sudah selesai misalnya tugas yang menjadi tanggung jawab Mbak Uni, lalu diberikan lagi tugas yang lain yang itu sebenarnya bukan tusinya kita misalnya ya, atau itu bukan itu tugas orang lain yang sebenarnya harus yang lain yang mengerjakan. Nah, itu pentingnya kita menerapkan batas atau boundaries. Jadi bahasa Inggrisnya itu tight your boundaries gitu ya Ji ya. Nih Mas Oji ini ya. Jadi kita harus menetapkan batas kita. Jadi jangan sampai semua diiyain padahal sudah overload gitu. Jadi kita harus punya batas. Aduh, mohon maaf Ibu, saya kayaknya nggak bisa ngerjain tugasnya karena deadline yang tugas saya yang lain sudah deket banget. Jadi mohon maaf, mungkin Ibu bisa minta tolong sama ini. Nah, penolakan kita pun harus dengan cara asertif yang halus, tadi ya, supaya bisa kita mengungkapkan perasaan kita tanpa menyakiti diri dan orang lain. Gitu. Oke, wah berarti asertif ya, kuncinya asertif. Sebenarnya bisa, mungkin sahabat jiwa agak takut untuk memulai, tapi sebenarnya bisa. Kayak harus kita coba. Kita mendengar pun langsung, oh iya gitu Mbak ya. Begitu Mbak Mutia jelaskan dengan alasannya, mungkin kita wah iya ya benar, mungkin dia lagi nggak bisa nih. Sebenarnya mungkin orang-orang yang minta tolong sama kita itu memberikan opsi untuk menolak. Cuman kembali lagi, apakah kita butuh aktualisasi? Apakah kita orang yang mau mengorbankan diri? Tapi kalau emang tidak ada salahnya membantu, itu hal yang bagus. Selama itu masih kita mampu, masih dalam kapasitas kita, masih dalam batasan tadi ya Mas. Boundariesnya intinya adalah pelajari diri kalian. Kalian yang paling tahu sebatas mana kalian itu. Kalian yang paling tahu kekuatan kalian menampung sebuah beban itu seperti apa. Jadi pelajari diri kalian dulu sendiri sebelum ya itu tadi menetapkan boundaries ya dan sebagainya. Dan emang sebenarnya hal-hal seperti ini kembali lagi ya pada akhirnya kita akan belajar dari pengalaman. Benar kayak Mbak Mutia, Mbak Uni, kita belajar itu pada suatu fase yang benar-benar membuat kita belajar menjadi lebih mengerti diri sendiri, belajar untuk memahami diri sendiri dan juga akhirnya tahu mana yang menjadi prioritas. Betul. Dan kalau berdasarkan yang pernah saya pelajari, kita itu perlu banget melakukan job analysis namanya. Kita prioritaskan pekerjaan kita yang mana yang penting dulu, yang mendekati deadline dulu itu yang kerjakan. Ketika sudah itu tercapai, baru kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan kalau memang mungkin kita membantu orang lain, kenapa tidak? Tapi tidak dengan mengorbankan contoh waktu istirahat kita. Jangan sampai gara-gara bantuin teman ngerjain tugas yang lain, lalu kita yang keteteran. Iya, betul. Dan juga mungkin kita tanpa kita sadari, mungkin kita sebagai pelaku ya, kita minta tolong, cuman akhirnya kita nggak tahu orang ini apakah pada batasannya sudah tidak mampu menampung lagi atau seperti apa. Cuman akhirnya kembali ke Mbak Uni bilang kita itu bisa melihat ketika kita posisi sedang butuh pertolongan ya, kita bisa melihat apakah orang yang kita minta tolong ini benar-benar bisa atau mungkin dia sebenarnya nggak enakan. Itu banyak tadi tanda-tanda yang kita bisa lihat dari gestur, dari kualitas pekerjaan yang dia lakukan. Itu kita bisa melihat meskipun tidak bisa dihindari ya. Kita butuh pertolongan, mungkin bisa kita alihkan ke orang yang lain atau ke teman yang lain. Seperti tidak ada salahnya kita mencoba ya. Tidak ada Mas salahnya. Atau kita kalau saya ingat pernah dengan salah satu pimpinan kita tuh, beliau selalu bilang, kamu harus belajar untuk menganggap bahwa semua orang tuh semuanya bisa. Ya. Tapi nanti kita coba misalnya misalnya Mas Oji kita cobain dengan tugas yang ini, ternyata 50, berarti kita bisa mengukur ini. Dan tadi benar kata Mas Oji itu bahwa sebenarnya orang yang minta tolong itu juga dia memberikan kesempatan kepada kita untuk ada penolakan. Ya karena kan mungkin Mbak Tia belum tentu mengetahui semua kemampuan dari timnya. Saya pun juga belum tentu mengetahui kemampuan dari semua tim. Jadi silakan kalau misalnya tadi tips dari Mbak Tia sudah disampaikan, kita harus mengukur batasan kita, kemudian kita harus tahu ini
bagus buat diri kita, membahagiakan diri kita atau tidak. Nah dari situ akhirnya benar dapat di satu titik bahwa people pleaser ini bisa kita atasi dengan menilai diri kita sendiri, menilai kemampuan kita, kemudian kita menolak dengan cara yang asertif tadi. Iya. Walaupun itu butuh waktu, butuh pengalaman, butuh latihan, bukan simsalabim. Nggak akan simsalabim. Tiba-tiba setelah podcast ini langsung tiba-tiba, oh tidak. Wah saya langsung asertif. Tidak juga ya. Jadi pelan-pelan dengan pengalaman. Tapi saya mau nanya satu nih Mas Oji sama Mbak Tia sama Mas Oji juga. Apakah orang-orang dan dengan people pleaser ini masuk dalam kategori bermasalahkah dengan mentalnya atau tidak? Nah, siapa yang jawab dulu nih? Boleh Mas Oji. Oke, Mas Oji. Oke dah Mas Oji. Silakan Mas Oji. Ini berdasarkan pengalaman mungkin nanti Mbak Mutia akan melengkapi ya. Kalau misalnya itu pada tahapan mulai mengganggu aktivitasnya sebagai people pleaser ya. Pada tahapan itu sudah mulai mengganggu aktivitasnya, sudah mulai mengganggu bagaimana dia memprioritaskan suatu masalah ataupun pekerjaan, saya rasa sudah bisa dikatakan sebagai masalah kesehatan mental. Cuman akhirnya kembali lagi ya itu penilaian pada diri sendiri. Cuman kalau emang itu adalah itu tadi sebenarnya Mbak manusiawi menurutku ya. Kalau kita butuh aktualisasi itu manusiawi. Apalagi itu kebutuhan dasar kebutuhan manusia. Cowok. Masuk ya. Iya, kebutuhan apalagi masuk. Cowok ya. Cowok itu kan kayaknya pengen tampil banget gitu. Benar-benar kalau. Nah jadi kayaknya nggak masalah aktualisasi itu nggak masalah, pengen membantu orang itu nggak masalah meskipun akhirnya kita mendapat label sebagai seorang people pleaser. Selama itu masih kita bisa manage dan selama itu tidak mengganggu pekerjaan kita, saya rasa it's okay, nggak ada masalah. Silakan dari Mbak Mutia menambahkan. Pertanyaannya adalah ketika kondisi seperti apa seseorang itu yang people pleaser itu, apakah itu sebuah gangguan gitu ya, atau sebuah permasalahan? Sebenarnya people pleaser itu adalah sebuah apa ya, kalau dibilang itu masalah enggak sih sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menerapkan batas pada diri kita dan membiarkan kita menjadi seorang people pleaser, itu yang nanti jadi masalah gitu. Karena dampak secara kesehatan mentalnya tuh banyak banget. Dengan tugas utama kita yang sudah menumpuk ditambah orang lain memberikan tugas lagi lalu kita tidak bisa menolaknya, dan itu akan menjadi overload, stres, lalu kemudian merasa tertekan, lalu kemudian ada permasalahan atau stresor-stresor yang lain ya, bisa jadi jatuh kepada arah kecemasan. Aduh, bisa nggak nih selesai? Aduh, nggak bisa tidur deh mikirin tugas yang banyak banget, misalnya gitu. Jadi depresi, mungkin bisa jadi juga. Ya jadi intinya itu akan menyebabkan orang itu menjadi bermasalah kesehatan mentalnya. Jadilah makanya menjadi people pleaser itu kita bilang jangan lagi deh gitu. Kita lebih ke arah rasional, bagaimana berpikir tentang saya mampu nggak kalau dikasih ini. Kalau ketika saya merasa saya tidak mampu, saya sudah melebihi batas saya, ya udah kita tolak dengan baik seperti yang tadi, supaya menjaga kesehatan mental kita. Kita harus bahagia. Iya betul. Kembali lagi ya, love yourself ya. Betul, cintai diri sendiri dulu, baru kita mencoba baru menyenangkan orang lain. Betul. Oke, wow. Ini ya Mas Oji ya, pembahasan tentang people pleaser ini mungkin bagi sobat jiwa di luar sana itu ditunggu-tunggu. Karena ini tuh sangat relate banget dengan dalam kondisi apapun ya. Apalagi sekarang kita tuh dalam rangka bulan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ya, HKJS ya, yang jatuh pada tanggal 10 Oktober dan kebetulan temanya itu tentang menjaga kesehatan mental di semua situasi. Di situasi apapun. Jadi bukan berarti, salah satu caranya yaitu tadi, jangan menjadi seorang yang people pleaser. Iya, berhentilah kita menyenangkan hati semua orang, karena kita harus menjaga kesehatan mental kita di situasi apapun. Di setiap kondisi, situasi, betul. lingkungan.
Ya, Iya. lingkungan apapun, Dimana apapun aja pekerjaan deh. kita, Iya. mau kita Kapan aja, Mm-mm, di mana saja, betul. pokoknya dimanapun lah, Iya. boleh lah. Jadi kalau menurut saya nih Mas Oji perlu tuh edukasi ke para sobat jiwa semuanya bahwa mulai dengan mencintai diri kita sendiri itu salah satu cara kita menjaga kesehatan mental kita di semua situasi. karena kita menjadi orang yang gak enakan tuh bukan cuma dalam pekerjaan loh, dalam keluarga. Betul. Keluarga, sekolah, bertetangga. Kemudian, benar. Itu Saya banget. punya cerita lucu tuh Mas Oji. Ada pengalaman? Apa tuh ceritanya di share dong? Cerita apa tuh, Mbak? Aduh, saya kalau ceritain ini apa ya, pengalaman bertetangga gitu kan kembali lagi nih terngiang terus tuh bahwa orang tua tuh selalu bilang kita tuh harus bertetangga tuh harus yang harmonis gitu ya, yang bagus, apalagi kami ini pendatang gitu ya Betul. Mbak Tia, Mas Oji. Jadi keluarga kita terdekat tuh ya tetangga kita. Iya. Adalah satu waktu jadi ada pohon pisang nih ceritanya. Nah, namanya suami saya dia udah matang nih pisangnya, dipotong lah. Singkat cerita, jatuhlah ini ke atas atap rumahnya tetangga. Nah, jadi masalah adalah kita bingung. Ini yang bolong sedikit. Tapi tetangga itu minta itu atapnya dibederinya itu yang besar gitu. Jadi ya udahlah, karena nggak enakan, ya udah kita benerinya itu jauh lebih besar daripada pisang yang dipotong tadi. Jadi menurut saya secara materi pun itu berefek ya. Iya. Itu berefek loh. Jadi nggak yang ya kalau dibilang ini harus ibaratnya nih, ya udah berapa sih pecahnya genteng atau apa ya segitu aja gitu. Tapi ternyata karena nggak enakan, takut tetangga marah gitu ya, dicek semua gitu. Mungkin yang bukan akibat dari si pisang ini menjadi tanggung jawab kita juga gitu. Untungnya dia nggak bisa minta renov rumah, Mbak. Kalau misalnya disuruh bangun dari awal sampai ngedak kan agak beda ya. Dari fondasi ini. Waduh, berarti itu pengalaman nyata ya. People pleaser itu gak enak kan Saya ternyata. sampai bilang gini, dampaknya saya banyak. bercandain suami saya, ya kayaknya kalau kita beli pisang seharga Genteng. biaya renov rumah orang ini lumayan ya, bisa dapat setengah pick up saya bilang gitu. Ya karena lumayan kan. Iya, betul, Kita betul. nggak beresinnya yang cuma sebiji itu. Iya. Apa sih, bukan genteng, apa namanya? Apa tuh? Sengnya itu loh, Seng, apa sih seng. istilahnya, seng yang panjang-panjang itu. Nah, jadi harus diangkat itu. Nah, angkatnya kan perlu tukang, ya Betul, kan? bayar tukang juga. Sengnya Material baru, lagi. material lagi gitu ya. Iya, betul. Ya Allah, itu kalau pokoknya saya selalu teringat deh tentang Banyak banget cerita ya. Iya. Jadi emang mulai dipilah-pilah lagi, Mbak ya, karena emang dampaknya besar ya. Kayak tadi Mbak Uni langsung materi. Kayak mungkin tadi Mbak Mutia cerita. Itu emang Ternyata- banget loh Ji, setengah pick up mobil. Aduh Mbak, ibarat Pisang, kita ya. kalau pisang setengah pick up itu berapa bulan Berapa ya? tahun tuh. Kalau kita bawa ke pasar Kebon Raya aja, kan udah tuh, untung kan. Kan, jangan-jangan Mas Oji sama Mbak Tia juga punya pengalaman yang seru nih. Nah, Apa ya? Saya kalau masalah terkaitan people pleaser, Kalau saya bertetangga itu Mas Oji. Ada Saya- sebenarnya yang lain lagi tapi nggak boleh diceritain. Yang lain aja kalau yang ini. kalau aja nggak ada spesifik yang unik seperti Mbak Uni cerita sih. Sebagian besar kaitannya dengan tugas-tugas yang kayak kita bahas tadi. Tugasnya sebenarnya ini berat banget, makanya tadi waktu Mbak Mutia cerita langsung ngeh, ya Allah iya ya. Berat-berat nih tugas-tugasnya, tapi karena nggak enakan. Dan juga satu sisi, ya anak baru kan, pengennya bisa membantu, bermanfaat gitu. Kayaknya saya tahu ceritanya. Jadi kayak pengen, oh ya mana kerjaan sini. Wah, jadi kayak semua itu diambil lah kerjaannya. Pada sampai kepada satu titik, wah udah telat nih, udah ngambil semua nggak mungkin dilepas kan. udah nggak bisa nolak. Iya, jadinya itu karena Mbak, udah yang dikorbankan menyanggupi. semua hal, termasuk waktu istirahat tuh saat Betul. itu. Sampai pulang kerja orang ya udah telat. sama keluarga istirahat ya
buka laptop lagi, kerjaan Di lagi rumah sampai yang malam. harusnya Oji bla bla bla. Oke. di rumah yang harusnya waktu main sama anak. Aduh, gitu iya, kan, Mbak. jadi keambil gitu kan. Benar, waktunya harusnya kita gara-gara- bisa bonding lah, mungkin spending time atau jalan-jalan. Ya sekedar istirahat lah, kan nggak mungkin 24 jam kayak robot kan. Iya. Ya tapi itu kembali lagi karena sudah ngeiyain dan emang mau nggak mau harus bertanggung jawab, ya udah. Tuh. Terus kalau belum selesai kepikiran gak sih? Jadi gak bisa tidur ya. Apalagi kalau ditagih ya. Kemarin katanya minggu ini kok belum ya? Iya. Oke, minggu ini selesai. Ya, tapi itu bagian dari masa lalu ya. Akhirnya banyak belajar. Maksudnya sudah tahu kayak kapasitasnya kayak sudah over lah. Jadi kayak udah mulai milah-milah. Sudah mulai berani bilang tidak. Kayaknya susah banget sih Mbak menurutku ya. Bilang tidak tuh susah banget. Memang susah banget, Susah susah banget. banget. Apalagi kita harus butuh waktu, butuh Benar. latihan, Butuh. belajar. Dan- Banyak belajar. Mungkin yang paling penting menurut saya adalah kita harus dengan sadar, dengan penuh kesadaran, kita tanamkan dalam pikiran kita tanamkan dalam hati kita bahwa pertama saya harus bahagia deh. Saya Iya. setuju banget dengan tipsnya dari Yang Mbak Tia. kedua dari Mbak Mutia tadi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya. Pada akhirnya meskipun kita sudah sangat baik maupun kita Iya, sudah sangat Betul. Perfect. iya Baratnya perfect ya. lah, mengerjakan Iya. dengan secepat mungkin, Iya. Mengusahakan semaksimal mungkin. sebaik apapun kita, pasti bakal ada yang kecewa. Ada. Pasti bakal ada yang kecewa. Iya. Dan itu ternyata nggak apa-apa loh Mbak. Iya. nggak Ya apa-apa. udah, kenapa? It's okay not to be Emang okay. It's okay not to be okay. Atau Betul. kayak Iya. kata pepatahnya bahasa Inggris itu Mbak, you can't be ice cream for everyone. Kita nggak bisa jadi es krim buat semua orang. Iya. Asik. Pasti ada aja yang nggak suka, Iya, iya betul, kan? betul, Kita mau betul, jadi apa ya betul. terserah. Karena pada akhirnya kita belajar kan, ternyata kalau kita nolak dan buat orang kecewa, iya mungkin pada saat itu kita ngerasa nggak enak kan, tapi ya udah, karena dampak berkelanjutannya, dampak jangka panjangnya justru kita mengamankan diri kita. Gitu. Iya, ini bukan sebuah sebuah podcast yang ngajarin kita untuk jadi tegaan sih Mbak Tia ngajarinnya tega. Bener. Enggak, ini lebih kepada bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita, kesehatan fisik kita supaya nggak kelelahan, overload, supaya kesehatan mental kita juga tetap terjaga. Jadi ini sebenarnya hal yang positif buat kita. Positif. Mulai berlatih untuk menjadi asertif. Ketika itu tidak sesuai dengan prinsip kita, tidak mampu kita lakukan karena sudah melampaui batas kita, ya udah nggak apa-apa kok kita bilang enggak. Iya. Dan nggak apa-apa orang kecewa sekali itu sama kita, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak harus kita membahagiakan semua orang tuh nggak harus. Dan benar kayak kata Mbak Tia juga, sebenarnya kita kalau mau bantu is okay. Cuman kalian kan pasti tahu batas ya. Iya. Kayak tadi, tight your boundaries. Iya. Kalian harus bisa membaca diri kalian seperti apa. Betul. Kita tidak melarang ataupun mengajarkan ya hal-hal yang tidak. Oh jangan nih bantu, kalian pasti butuh menyenangkan diri sendiri. Cuman kita kan makhluk sosial. Betul. Pada satu saat kita pasti butuh bantuan orang. Betul Iya banget. kan? Nah, pasti sebisa mungkin kita harus belajar membantu. Hanya saja garis bawahnya pada episode kali ini adalah sahabat jiwa harus tahu nih mana batasan kalian. Ketika kalian masih bisa bantu, silakan dibantu, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Betul Cuman kalau sekali. memang sudah melampaui batas, mungkin saatnya berkata tidak. Oke, pas banget gitu ya. Bungkus kalau kayak gitu. Bungkus pakai kata dua. Pas banget. Iya. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada pantun atau kata-kata motivasi buat kita hari ini, ibu-ibu. Kalau saya tadi itu sih Mas Oji yang paling membekas itu adalah love yourself, kemudian it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Iya. Jadi dulu drakor tuh. Aja Iya. nonton lagi sampai Iya. Itu film itu. Gerutan ya nontonnya. Iya kan itu tentang perawat jiwa gitu kan. Jadi Oji ngerasa di pojok seset gitu. Seset kalau denger gitu kayak Iya. merasa. Jadi In nggak the harus movie. kita. Mana pemerannya ganteng kayak Ojek? Iya. Nah, Nggak jadi iya deh. Kan harus jujur ya. Iya. Betul. Kok kayaknya menentang hati kalau bilang ganteng seperti Oji. menurutku jangan sih. Tapi pasti iya dong. Harus ya. Iya. Oke, kalau di Mbak Mutia mungkin ada? Kalau dari saya bukan tanggung jawabmu untuk menyenangkan semua orang. Jadi Cakep ini. kalau
ada orang lain yang ngerasa nggak puas sama kita, ya sudah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha membantu semaksimal mungkin, tapi jangan lupa juga diri kita juga harus kita pedulikan, diri kita juga harus kita prioritaskan. Luar biasa, amazing. Keren. Itu statement dari Mbak Tia sekaligus menutup episode Bincang Jiwa kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat sahabat jiwa. Terima kasih Mbak Uni, Mbak Mutia atas keluangan waktunya untuk hadir dan memberikan edukasi buat sahabat jiwa. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.